berapa orang di antara saudara percaya masih ada mujizat dari Tuhan? Mujizat artinya apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak masuk akal kita, Tuhan sediakan bagi orang yang bersedia menerima mujizat. Ingat, Tuhan ada Tuhan mujizat, tapi jangan pernah menghambat mujizat terjadi pada diri. Angkat tanganmu dua-dua ke surga. Bapa, kami semua di sini sudah siap menerima mujizat dari Tuhan. Tolong kami untuk sangat bersedia untuk menerimanya. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Shalom Pak Syahaan. Bagaimana pemakaman Mama? Baik-baik? Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan minggu terakhir ini di bulan September, jika tadi saya sudah menyampaikan bagaimana saudara bisa melihat ada tempat-tempat pekerjaan, ada sedikitnya 7 bidang, ada 7 tempat lapangan pekerjaan di mana saudara bisa mendapatkannya. Yang pertama, saudara bisa mendapat pekerjaan dalam bidang seni dan hiburan. Seni dan hiburan itu ada seni menyanyi, seni musik, seni tari, pokoknya yang berkait seni lukis, yang berkaitan dengan seni, itu adalah tempat pekerjaan. Tinggal saudara tanya-tanya pada diri, ada nggak bakat saya di situ? Yang kedua, tempat pekerjaan, lapangan pekerjaan sudah bisa dapat dalam bisnis dan usaha kerja. Bisnis usaha kerja, di mana saudara bisa menempatkan diri di sana, bekerja sebagai pedagang atau dalam bidang administrasi perdagangan, akuntansi, pokoknya ada banyaklah tempat pekerjaan. Lalu ada tempat pekerjaan juga, lapangan pekerjaan di bidang agama. Ya, saudara orang Kristen bekerja di bidang keagamaan, bimbingan rohani kepada banyak orang. Lalu ada juga pekerjaan bidang pendidikan. Ya, pendidikan, menjadi guru, menjadi pendidik, kursus, apapun kita bisa kerjakan. Melatih orang menjadi yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Lalu juga ada pekerjaan di bidang keluarga. Saudara bisa menjadi asisten keluarga, ada menjadi suster keluarga, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Ada pekerjaan bidang media, ya, media, alat-alat musik, alat-alat komunikasi seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ada juga bidang pekerjaan bidang politik, ya. Politik, pemerintahan, itu semuanya sesungguhnya tempat pekerjaan sangat banyak di dunia ini. Lalu bagaimana caranya supaya saudara bisa mendapat pekerjaan itu semuanya? Ya, yang pertama yang saudara lakukan adalah saudara harus lakukan ini. Saudara harus percaya dan berdoa. Percaya dan berdoa. Mazmur pasal 118 ayat 4. Percaya dan berdoa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kita percaya? Bahwasanya Allah kita itu baik. Bahwasanya Allah kita itu baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Pokoknya Allah itu baik. Semua bilang Allah itu baik.
Allah itu baik. God is good all the time. Allah itu baik untuk segala waktu. Kebaikan Allah itu tidak jadi kurang kalau saudara tidak baik. Kebaikan Allah itu tidak menjadi mundur kalau saudara kurang baik. Pokoknya Allah tetap baik. Apapun terjadi di dunia ini tidak akan pernah mengubah Allah itu. Allah itu pokoknya baik. Baik, semua angkat jempol 2 dulu. Allah itu baik. Katakan, Allah itu baik bagi saya. Katakan pada kiri kanan, Allah itu baik bagi kamu. Semua tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasihnya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Pokoknya Allah itu baik. Karena Allah itu baik, maka saudara harus percaya kepadanya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Ada orang dapat jalan bengkok-bengkok, bengkok kiri, bengkok kanan, jalannya nggak pernah mulus. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati. Datang ke gereja setengah hati, melayani setengah hati, baca Alkitab setengah hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap pengertianmu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia. Mengaku artinya, kalau bukan Tuhan saya tidak bisa bikin apa-apa. Kalau bukan Tuhan saya ini gak bisa bikin apa-apa. Kalau bukan Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Apa? Stop. Kok nggak mampu sendiri? Nggak ada kekuatanmu. Jangan sok hebat, jangan sok mampu. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, maka kita akan berserah. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Oh haleluya. Kalau tadi diluruskan jalan kita, nah sekarang kalau kita menyerahkan perbuatan kita pada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, katakan dengan percaya, pertolongan
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Percaya, serahkan perbuatanmu. Jangan merasa hebat, jangan merasa bisa. Dan kemudian pada bagian yang kedua baru minta. Berdoa. Kalau sudah percaya Allah itu baik, tidak bersandar pada diri sendiri, jangan merasa kuat. Serahkan perbuatanmu pada Tuhan. Dan yang bagian B, berdoa. Haleluya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dengan doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Berdoa. Percaya, berdoa. Doanya seperti apa? Doanya Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami supaya segala pekerjaan kami berhasil. Mari angkat tangan dulu. Pinjam doa Musa ini. Ini doa Musa dalam keberhasilannya. Ucapkan bersama-sama dengan angkat tangan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami supaya segala pekerjaan kami berhasil. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dengan berdoa. Ada satu contoh doa yang sering kita nyanyikan, doa dari seorang yang susah. 1 Tawarikh pasalnya yang keempat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Yabes lebih dihormati daripada seluruh saudara-saudaranya. Padahal siapa itu Yabes? Namanya saja adalah kesakitan. Karena ibunya ketika mengandung dia, tidak dijelaskan di sini bagaimana ibunya mengandung. Tidak dijelaskan apakah ibunya pada waktu mengandung Yabes itu dia sudah ditinggal oleh suaminya, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan dalam Alkitab apakah Yabes itu ketika dikandung ibunya selalu muntah-muntah dan tidak bisa makan sampai kurus kerempeng. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan di sini apakah ibu dari Yabes itu ketika dia mengandung Yabes lalu ayahnya sudah mati. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apakah Yabes itu sudah dilahirkan, kepalanya sudah keluar lalu masuk lagi ke dalam. Tidak dijelaskan. Tetapi Yabes itu dibuat sebagai cerita tentang mama yang melahirkannya. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi ketika Yabes itu berhasil lahir, namanya derita, penderitaan, kesakitan. Setiap ibunya lihat anaknya ini bermain-main, menyanyi pada waktu kecil, dia selalu terbayang akan dirinya. Aku melahirkan engkau Susana.
Setiap dilihat anaknya ini bermain-main dengan orang lain, dengan saudara-saudaranya, selalu ada haru yang mencurahkan air mata dari sang mama dan berkata, "Nak, kau sekarang sudah bisa bermain-main, tapi engkau tidak tahu betapa sakitnya aku melahirkan engkau. Tetapi yang saya percaya adalah di balik penderitaan itu sang ibu selalu menceritakan ada satu Allah. Ada Allah Israel, ada Elohim namanya Yahweh. Dialah yang menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir dengan tanda mujizat, tanda-tanda heran. Dialah memelihara umatnya ketika mereka mengungsi dari tanah Kanaan ke Mesir, dipimpin oleh seorang yang menderita namanya Yusuf. Dia perkenalkan nama itu dan dia mulai katakan sama anaknya, "Nak, percaya kita pada Tuhan, nak ya. Percaya kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mengubah keadaan kita. Bahwa Tuhan pasti melepaskan kita." Sambil dia bercerita pada anaknya dan berkata, "Nak, sebenarnya kau harus mati pada waktu saya lahirkan, karena saya menderita melahirkanmu, dan aku pun hampir tidak mampu untuk memeliharamu, nakku. Tapi ingat, ada Tuhan yang selamatkan engkau." Dan itu masuk di dalam pikiran Yabes, masuk di hatinya. Dan dia punya tekad, mama menderita melahirkan aku, mama susah melahirkan aku, tapi aku mendengar satu nama yang hebat, nama yang ajaib, Tuhan Allah Israel. Dia bisa mengubah keadaan. Nama itulah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Nama itulah yang mengubah batu karang keluar air. Nama itulah yang membelah air laut. Nama itulah yang menyetop sungai Yordan. Nama itulah yang membuat orang Israel menang dalam peperangan. Nama itu adalah Yahweh Allah Israel. Lalu Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia katakan, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah." Dan yang kedua, "Dan kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya engkau memperluas ladangku. Kiranya engkau memperluas daerah di mana aku bisa bertani, bisa beternak." Alkitab berkata kepada kita, "Kiranya engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dia berani berkata, "Cukuplah Tuhan, derita ditanggung oleh mama yang melahirkan aku, tapi sekarang ada perubahan, sebab Engkaulah Allah yang bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kiranya engkau mengubah keadaan. Kalau mama menderita, tapi aku tidak lagi menderita. Kalau mama susah, aku tidak lagi susah. Kalau mama miskin, aku tidak lagi miskin. Kalau mama tidak punya apa-apa, aku tidak lagi seperti itu. Karena aku punya segalanya. Aku punya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Aku punya Yesus Kristus yang mengadakan tanda ajaib. Aku percaya, kiranya kau memperluas daerahku, memberkati aku, sehingga aku tidak lagi celaka. Allah mendengar doanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah itu. Lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Allah memenuhi permintaannya. Percaya, berdoa. Nomor 2, cari kerja, belajar baca online. Baca online, lihat di mana ada lowongan pekerjaan. Tapi bukan judi online, bukan judi game. Kau tidak mampu itu.
Karena bukan engkau yang ciptakan perangkat-perangkat di dalamnya. Baca online hanya sekedar melihat di mana lowongan pekerjaan sedang ada. Membaca bukan untuk habisin waktu. Baca, langsung baca di situ, tulis lowongan pekerjaan. Baca semua informasi, belajar, baca. Dan itu sudah ada di depan kita. Baca online. Dulu baca koran. Sekarang semuanya sudah ada di sini. Ilmu di sini. Apa yang kita tidak tahu bisa tahu dengan membaca ini. Karena yang digunakan semua anak-anak kita, jangan baca yang tidak penting. Baca online hanya untuk mencari pekerjaan. Ketika cari di situ online, saudara harus mulai pelajari. Apakah pekerjaan itu akan bekerja di Jepang? Belajar bahasa Jepang. Apakah pekerjaan itu membutuhkan kemampuan? Belajar kemampuan itu. Yang ketiga, cari pekerjaan, mendapat pekerjaan, bicarakan kepada sahabat dan keluarga. Jangan diam. Kita sudah belajar tentang sahabat. Ayo kita bicarakan. Tentu kita punya keluarga. Dari keluarga papa, dari keluarga mama. Banyak keluarga kita. Dari keluarga adik. Jangan pernah bilang begini, malulah ngomong sama keluarga. Oh, dapat kerja kok malu-malu. Atau jangan juga pakai perkataan ini. Nanti kalau kita minta pekerjaan cerita sama dia, nanti diukurnya kita mak, diukurnya kita pak, dicengkalnya kita. Istilah itu muncul dari orang-orang sombong. Tadi Allah berkata pada kita dalam kitab Amsal, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Tuhan yang menempatkan keluarga itu ada pada kita. Tuhan yang membuat mereka jadi keluarga kita. Karena itu jaga hubungan keluarga. Jangan pernah saling menyakiti. Dari keluarga mama, dari keluarga papa, jaga. Manak mardongat tubuh elek marboru sobba marhula-hula. Sobba artinya bukan disembah. Beda itu sembah dari sobba. Hormati. Ketika tahun baru, ucapkan selamat tahun baru. Hormati mereka. Manat mardongat tubuh, jangan sembarang ngomong sama teman abang adik. Bila tidak perlu. Karena mereka juga adalah orang yang siap menolong dan memberikan pekerjaan pada kita. Dulu saya mengingat ayah saya, dia seorang pedagang yang baik di kampungnya. Dan kala itu kalau dia sebagai pedagang yang baik, dia mengambil barang-barang dagangannya dari kota lain ke kotanya, ke kampungnya. Dia belanja ke Siantar, ke kota Siantar. Lalu sampai di kampung itu truk penuh. Lalu apa yang dilakukan untuk berjualan ke sekitar kampung-kampung? Karena waktu itu jalan masih jalan kaki. Dia undang semua itoknya, dia undang semua anak-anaknya. Mari semuanya kita kerja bersama-sama. Angkat ini barang, kita jual. Kerja sama dengan keluarga. Jangan kita tidak kerja dengan keluarga. Jangan sombong kita berkata, memang saya tersingkir dari keluarga. Justru ketika saudara sudah mengenal Tuhan, saudara tambah baik
dan tambah baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bicarakan sama keluarga. Keluarga itu penting. Kenapa terjadi mujizat di kota Kana? Karena ada ibu Yesus yang memperkenalkan, menyampaikan masalahnya kepada Yesus. Dan hampir semua murid Yesus itu ada hubungan keluarga. Demikian pun kita dalam rumah Tuhan, kita adalah keluarga. Katakan amin. Saudara tidak ada kerjaan, ayo. Dalam keluarga pasti ada kerjaan. Saudara sekolah, teman sekolah itu jadi keluargamu. Saudara ke gereja, gereja itu menjadi keluargamu. Jangan segan-segan, minta tolong kasih aku kerjaan. Beda itu kalau kita bilang begini, tolong kasih aku uang. Yang saudara harus cari apa? Kasih aku kerjaan. Jangan kasih aku uang. Dengan cari kerja, saudara dapat uang. Berikutnya, kalau saudara mau cari kerja, saudara harus pede. Semua yang pede, percaya diri saja, pede. Tahu pede? Apalagi bidang-bidang seni harus pede ya. Percaya diri, bidang seni, nyanyi. Ya, nyanyi di kedai kopi, pede aja. Ambil gitar sambil menyanyi. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Lalu saudara bilang, Pak. Kalau nggak dikasih jangan marah-marah. Orang kaya ini. Jangan. Seni. Dan itu dimanfaatkan orang juga untuk dapat duit kan. Lihat di jalanan itu ada manusia silver. Badannya semua dicat. Itu seni. Lalu dia mulai jalan. Lalu habis itu tidak dikasih, lalu dikasih. Dan kalau tanya saudara, pendapatannya itu minimal 200.000 satu hari. Seni, tapi jangan marah-marahi orang. Lalu diketuk-ketuk mobilnya. Wah orang kaya. Tumbuk pula dari belakang. Cari tempat di mana saudara berseni. Pede, percaya diri. Jangan bilang malu ah. Jangan bilang malu daripada malu-maluin. Minta kesalahan, minta jadi pengemis terus. Kerja, percaya diri. Ayo kerja keras. Tak bisa aku ngucak semen Pak. Daripada di rumah saudara tidur-tiduran. Lebih baik melamar. Gak bisa aku angkat batu Pak. Aduh. Siapa bilang saudara gak bisa angkat batu? Saya aja bisa angkat batu. Cuma kekuatan saya gak seperti saudara. Kan beda saja. Kalau yang bisa langsung angkat batu 5, sekali angkat 5. Selesai dalam 1 jam. Tapi saudara mungkin saudara angkat 2, berarti saudara kerjakan dalam 3 jam. Kan sama aja. Nunut. Bilang nunut. Apa bahasa Indonesianya nunut? Nunut. Tekun. Jangan kerja 1 jam, duduk 5 jam. Nggak dapat apa-apa saudara. Harus percaya diri. Percaya diri itu seperti ini. Seperti ayat firman Tuhan berkata. Ayat itu dikatakan, inilah hari yang disediakan Tuhan. Marilah kita bersuka cita karenanya. Oh haleluya. Tuhan, berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu.
dari rumah Tuhan. Pede, percaya diri, berangkat dari rumah. Hari ini harinya Tuhan. Oh, hari ini harinya Tuhan. Percaya diri. Wish. Sebagai dokter percaya diri. Sudah datang orang sakit perut, sudah mau lahir, dan mahal. Langsung karena dokternya atau bidannya percaya diri, tenang, sabar dan tenang. Nggak tahan lagi Pak, Bu, nggak tahan lagi. Tenang, kan saya tahu. Percaya diri. Jangan langsung turun diri. Mau melahirkan, aduh, mati. Aduh, itu namanya tidak percaya diri. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Kita datang dalam rumah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, saya pasti dapat. Orang kalau percaya diri itu senyumnya lain. Tapi kalau nggak percaya diri, saudara, senyumnya aja ke bawah. Tapi kalau pede jalannya aja, keren jalannya. Percaya diri. Kalau tidak percaya diri, maka saudara tidak akan dapat apa-apa. Terakhir, haleluya, bikin kerja sendiri. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, ini kata Paulus, bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kerja sendiri. Kerja sendiri itu apa? Bikin kue pohul-pohul sendiri. Tahu pohul-pohul? Tahu pohul-pohul? Itak gurgur. Langsung tulis di media. Tersedia itak gurgur 1001 genggam. Di antar rumah 1100. Lapet. Sediakan lapet. Goreng. Jangan main-main ya. Dulu juga waktu SMP saya dagang goreng ya, tahu? Saya dagang goreng. Saya cabut sendiri ubinya, saya kupas sendiri, saya parut sendiri. Parutannya pun saya bikin sendiri. Parutannya saya buat dari kaleng sarden. Ditusuk pakai paku, tok, dikor sendiri. Waktu ngorek tangan nggak betul, darahnya juga keluar, biarin tercampur nggak apa-apa. Kegosok di sini, lalu diputar-putar, diambil gula, taruh di dalam, lalu digoreng. Dagang sendiri, dagang sendiri di lapangan bola. Pakai kotak, pakai kaleng kongguan, lalu jalan, goreng, jual sendiri, dapat uang sendiri, sisa makan sendiri. Nah, itu namanya usaha sendiri. Jangan malu, pede aja ya, pede, percaya diri. Jangan, pokoknya nggak boleh duduk, harus aktif kita melayani Tuhan. Dan akhirnya tetaplah lakukan ora et labora, berdoa dan berusaha bekerja. Ayo doa, pagi-pagi ikut doa, ikut Zoom berdoa. Supaya saya kasih bimbing saudara berhasil dalam 22 hari. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Bulan September kami dapat kerja baru. Kami percaya, haleluya, penderitaan akan berakhir. Susah sulit akan berakhir. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang sangat baik, maha baik dan sungguh baik. Kebaikan-Mu tidak akan sirna, tidak akan habis oleh karena kekurangan kami. Kami memang lemah Tuhan, tidak berdaya. Tapi kebaikan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mencari kerja karena percaya. Kami cari kerja melalui doa. Teman, keluarga. Kami juga cari kerja dari online. Kami kerja karena
Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan